Selamat datang kembali. Anda sudah membagikan catatan-catatan yang sangat menarik ya tentang sejarah Gereja Kristen Jawa atau GKJ Brebes. Ya, dan juga apa pantatnya ya, wilayah-wilayah jemaatnya itu. Betul. Nah, kita akan telusuri bersama nih gimana ceritanya komunitas iman ini bisa tumbuh dari beberapa akar yang beda sampai akhirnya jadi satu gereja mandiri di Kabupaten Brebes. Kita pakai sumber yang Anda punya ini ya. Siap. Fokus kita memang ke perjalanan uniknya GKJ Brebes ini. Dari catatan Anda itu kan langsung kelihatan ya gimana tiga pepantan, tiga kelompok jemaat ini bisa nyatu. Padahal asalnya beda induk ya. Itu yang menarik. Nah itu dia, ada yang dari GKJ Tegal, ada yang dari GKJ Selawi. Nanti kita lihat deh momen-momen kuncinya, tantangannya juga pasti ada, dan ya semangat di baliknya. Oke, jadi tonggak utamanya itu tanggal 22 Mei 1990 ya. Itu GKJ Brebes resmi berdiri sebagai gereja dewasa, mandiri. Betul. Dan yang bikin unik seperti disebut tadi, ini gabungan tiga wilayah, Brebes dan Tanjung yang awalnya anak GKJ Tegal, Iya. ditambah Jatibarang yang anak dari GKJ Selawi. Ini dari catatan Anda kelihatan ya kebutuhan sama visi jemaat di lapangan itu bisa melampaui sekat administratif gitu ya. Tepat sekali, penggabungan dari dua induk yang beda, satunya di Kota Tegal, satunya di Kabupaten Tegal, Iya. buat bikin gereja baru di Kabupaten Brebes, itu memang, nggak biasa. Prosesnya gimana tuh kira-kira? Ya pasti ada proses persidangan klasis, itu kan badan koordinasi gereja-gereja sewilayah ya. Dan yang jelas kemauan dari jemaatnya sendiri pasti kuat banget. Baru setelah itu punya pendeta tetap ya? Iya, beberapa tahun kemudian. Sekitar November 1994 baru ditahbiskan pendeta definitif pertama, pendeta Agus Yusak, STH. Oke. Coba kita lihat satu-satu deh cikal bakalnya. Mulai dari wilayah Brebes ya. Catatan Anda bilang ini mulainya dari persekutuan keluarga tahun 56. Ya, tapi sempat vakum gitu ya. Terus aktif lagi kapan? Sekitar tahun 72, itu ada Bapak Insinyur Sudiman sama beberapa keluarga Kristen lain yang datang. Nah, mereka baru resmi jadi pepantan GKJ Tegal itu akhir 87. Ada cerita menarik soal pembangunan gedungnya ya? Yang gotong royong itu. Betul sekali. Semangatnya itu, luar biasa pas bangun tahun 1989. Catatan Anda nyebut bukan cuma jemaat dari anak-anak sampai dewasa loh. Terus siapa lagi? Ini uniknya, ada partisipasi sukarela dari narapidana LP Brebes. Serius? Wah, Ya, mereka bareng-bareng bangun di lokasi baru di Jalan Yosudarso. Itu kan pindahan ya, tadinya dekat stadion. kenapa pindah? Ada himbauan dari bupati waktu itu biar ngumpul sama gereja-gereja lain. Dan hebatnya, gedung belum jadi benar, aja jadi dipakai ibadah. Kelihatan banget kepinginnya punya tempat sendiri. Keren ya semangatnya. Nah, kalau kita geser ke Jatibarang, ini malah lebih awal lagi ya, dirintis keluarga Bapak Istiar Drio Pranoto sejak 1950. Betul, sempat jadi pepantahan GKJ Tegal juga awalnya. Tapi terus ikut GKJ Selawi pas GKJ Tegal dimekarkan tahun 63. Pemekaran gitu biasa sih ya kalau jemaatnya makin banyak. Di sini ada yang menarik soal perjamuan kudus di catatan Anda. Apa itu? Ah iya, ini detail penting nih. Jatibarang ini menurut sumber Anda pelopor penggunaan sloki. Sloki, cawan kecil-kecil itu ya? Iya, cawan individual gitu, buat gantiin tuwung cawan bersama yang gede itu. Ini idenya muncul dari keprihatinan satu jemaat soal kebersihan. Oh, masuk akal. Terus gimana? Ya, awalnya sempat ditegur sinode, tingkat pusat gitu, tapi argumen soal higienisnya diterima, malah jadi menyebar ke GKJ lain praktiknya. Wah, inovatif ya. Tapi mereka lama juga ya nunggu punya gedung sendiri. Lama banget. Baru punya gedung permanen tahun 1989, itu di tanah sumbangan keluarga Bapak Suparno Brotosiswojo. Sebelumnya 28 tahun ibadahnya di rumah Bapak Istiar. Kebayang ya penantiannya? Kebayang. Nah, yang terakhir, wilayah Tanjung. Ini justru yang paling tua cikal bakalnya ya. Dimulai keluarga Bapak Ibu Rajimin Dibijo Sumarto dari Jogja tahun 1944. Ya, paling awal. Dan mereka ini melewati masa-masa yang nggak gampang loh. Zaman DITI kan itu lagi, ya tahu sendirilah, keamanannya rawan. Jadi keluarga ini intinya ya. Betul. Mereka jadi inti persekutuan yang kemudian resmi jadi pepantan GKJ Tegal tahun 1958. Sosok Bapak Rajimin ini kayaknya disegani banget ya. Kelapa gitu. Di catatan Anda disebut, namanya itu ikut tercatat di prasasti pendiri Masjid Agung Tanjung. Wah,
Itu luar biasa sih ya, menunjukkan hubungan baik antar umat beragama waktu itu ya. Bisa jadi, detail kecil tapi penting. Tapi, ironisnya nih, sampai sekarang, wilayah Tanjung ini masih ada tantangan. Tantangan apa? Soal tempat ibadah. Mereka udah beli tanahnya sih tahun 2004 dari ahli waris, tapi mau renovasi itu terhambat masalah izin. Kena aturan PBM, peraturan bersama dua menteri itu. Oh, soal izin pendirian rumah ibadah itu ya, yang kadang rumit di beberapa tempat. Nah, iya. Menurut sumber Anda, syarat-syarat udah diusahakan. Tapi respons Pemda waktu itu dirasa, dia belum memadai lah. Jadi masih berjuang mereka. Oke, jadi kalau kita rangkum nih dari semua cerita ini, dari catatan Anda, ada beberapa poin penting ya tentang GKJ Brebes. Apa aja tuh? Masa 20 tahun nggak ada gereja baru di Klasis Tegal. Iya, betul. Jadi semacam penanda baru gitu ya? Dan ketiga, yaitu tadi, prosesnya unik, menyatukan wilayah dari dua induk yang berbeda. Ini nunjukin dinamika pertumbuhan gereja itu nggak selalu lurus-lurus aja ya. Benar sekali. Kisah GKJ Brebes ini, seperti yang tergambar di catatan Anda, jadi kayak potret kecil ya. Ada ketahanan iman perintis kayak keluarga Rajimin di Tanjung. Ada kekuatan komunitas lewat gotong royong kayak di Brebes. Ada juga keberanian inovasi kayak Sloki di Jatibarang. Sampai tantangan dari luar kayak soal regulasi di Tanjung itu. Semua campur aduk membentuk identitas mereka. Kita jadi lihat ya gimana sejarah pribadi orang, terus dinamika komunitas, hubungan antar gereja, bahkan sampai kondisi sosial politik lokal. Itu semua saling terkait. Erat banget kaitannya. Ini bukan sekedar catatan tanggal dan nama, tapi benar-benar kisah manusia dan imannya ya. Betul. Dan mungkin ini bisa jadi bahan pemikiran juga buat Anda yang menyimak, gimana ya komunitas-komunitas yang awalnya beda-beda gitu, tantangannya juga beda-beda. Iya, kayak Brebes, Jatibarang, Tanjung Iya. tadi. Gimana mereka akhirnya bisa nemuin visi bareng, identitas bersama sebagai satu GKJ Brebes. Terus pelajaran apa yang bisa kita ambil dari cara mereka hadapi tantangan baik dari dalam maupun dari luar yang terus berubah itu? Menarik untuk direnungkan.